Nah, oke, di video kali ini kita akan belajar persiapan untuk ulangan kelas 7 besok. Yang ini kelas 7 ya. Nah, yang pertama kan materinya besok cuman bilangan bulat. Jadi fokusnya kita ke bilangan bulat. Materinya udah pernah di SD, di SMP kita perdalam lagi, oke? Nah, sekarang yang pertama ini dari pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang benar? Nah, pernyataan yang benar yang mana nih? Min 5 yang tanda begini, yang lebih besar tuh yang dicaplok ya, kalau gampangannya. Yang di arahnya yang, maksudnya yang di mangapnya ini itu menunjukkan angka yang lebih besar. Tapi kalau ini ke kanan mangapnya berarti bacanya ini kan kurang dari, jadi negatif 5 itu kurang dari 8. Nah, yang kayak gini itu namanya dibaca kurang dari. Sedangkan yang mangapnya gini dibacanya lebih dari. Masih ingat ya? Nah, sekarang min 5 kurang dari 8. Kan min 5 tempatnya di kiri, 8 di kanan. Ya kan, kalau dibikin garis bilangan berarti benar. Min 16, malah min 16, misal min 16 itu di sini, min 16. Nah, min 2 kan mesti di sebelah kanannya min 16 ya. Salah apa benar kalau ini? Salah ya berarti ya. Harusnya kan yang lebih besar tuh harusnya di sebelah kanan. Kemudian yang ini benar apa salah? Salah. Min 15 kan tempatnya di kiri, di sekitar sini ya kalau dibikin garis bilangan. Sedangkan 12 itu kanan. Nah, kan berarti salah, harusnya lebih besar yang 12. Min 22 kurang dari min 15. Nah, ini benar nih. Min 22 kan tempatnya lebih di sebelah kirinya lagi ya kan. Kalau dibikin garis bilangan. Berarti besar yang min 15. Berarti pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, selanjutnya hapus dulu. Nomor 2, urutkan bilangan-bilangan di atas dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gampang-gampangnya yang terkecil yang mana berarti? Yang min. Min berarti min 10. Min 10, kemudian min 8. Kemudian min 3, min 10 udah, min 8, min 3, terus 0. Ingat ya, 0 itu bukan bilangan positif dan juga bukan bilangan negatif sebenarnya. 0 juga 0. 0 kemudian 4, kemudian 5, dan terakhir 0 udah, 4 udah, 5, terakhir 12, yang paling besar 12 positif. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, penjumlahan kayak gini. Kayak gini tuh harus benar-benar bisa ya. Negatif 38 tambah 47. Ke kiri 38, ke kanan 47. Nah, cara ngorek-ngoreknya itu tetap, karena tandanya beda, berarti kan nanti dikurangi. Ngorek-ngoreknya itu, kalau Pak Yudit, ngorek-ngoreknya tetap 47, yang besar mana? 47 sama 38. Lebih besar yang 47 ya, sama 38. Ini positif nih min. Ngorek-ngoreknya tetap dikurangi. 17 kurangi 8. Kan ini enggak bisa 7 kurangi 8, berarti nyimpen 1. Ambil 1 kan di sini. 17 kurangi 8 itu kan 9 ya kan. Terus 3 kurangi 3 bis. Nah, lebih besar yang positif. Nah, berarti sampelnya 9. Lebih kekuatan positifnya kan lebih besar, 47 loh, negatifnya cuma 38. Berarti hasilnya nanti positif juga. Nah, kalau ini ke kiri 23, ke kiri lagi 49, berarti negatif terus ditambah negatif lagi. Nah, orek-oreknya kalau negatif terus negatif berarti kan diorek-orek kita tambah, tapi nanti hasilnya negatif ya kan. 23 tambah 49 kita tambah 12.
2 tambah 4, 6 masih nyimpen 1 di sini 7. Tapi ke kiri 23, ke kiri lagi 49, berarti jawabannya ke kiri 72. Negatif ya ini. 3 tambah 9, 12. 3 tambah 4, 7. Oke, benar. Negatif 72. Ini jawabannya 9 positif, ini negatif 72. Tambah-tambahan seperti ini harus bisa ya. Harus bisa benar. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Nomor 5 ini gampang banget ya. 67 ditambah negatif 9. Nah, itu artinya sama ya. 67 tambah negatif 9 itu artinya itu sama dengan 67 dikurangi 19. Itu sama. Negatif 19 itu sama. 67 tambah negatif 19 itu artinya sama dengan kayak gini. 67 dikurangi 19. Langsung aja diorek-orek. 67 dikurangi 19. Besar yang positif ya, nanti hasilnya berarti nanti positif. 17 kurangi 9, 8. 5 udah nyimpen, 5 kurangi 1, 4. 8 tambah 9, 17, 5 tambah 1. Oke, jawabannya 48. Kemudian berikutnya dihapus. Nomor 6. Negatif 75 min 24. Nah, ini masih ingat ya. Negatif 75. Negatif 75 kalau ketemu negatif kurang terus ada negatifnya jadi plus ya. 24. Nah, hasilnya berapa ini? Negatif 75 tambah 2 lipat. Nah, kan ke kirinya lebih banyak kan. Ke kirinya kan 75, ke kanannya cuma 24. Utang 75 diangsur dibayar 24. Berarti kan dia masih punya utang lagi. Nah, berarti kan orek-oreknya tetap 75 dikurangi 24. Yang kalau ngurangi tetap yang atasnya ini yang besar. 5 kurangi 4 1, 7 kurangi 2 5. Hasilnya 51 tapi negatif. Kan utang 75, dia bayarnya 24. Gampangnya gitu juga. Yang besar di atas kemudian dikurangi. Sekarang ini negatif 68 ditambah 83. Sama aja ya kayak tadi. Kan ke kiri 68, ke kanan 83 kan berarti lebih besar yang ke kanan. Berarti nanti hasilnya positif. Positif 83. Orang-orangnya tetap 83 dikurangi 68. 13 kurangi 8 5, 7 kurangi 6 1. Positif 15. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang perkalian. Seharusnya udah bisa semua ya perkalian bersusun. Kalau ada yang bingung bisa WA Pak Yudit. Negatif kali negatif berarti nanti hasilnya pasti positif. Negatif kali. Nah, perkaliannya pakai perkalian bersusun. Kita kali 3 kali 9. 3 kali 9 berapa? 27 ya kan? 27 masih nyimpen 2. 2 kali 9 18. Tambah berarti 20. 3 kali 4 12. Masih nyimpen 1. 2 kali 4 8. Berarti jadi 9. Kalau kita jumlah hasilnya 7, 2 tambah 9 itu 11. Nah, hasilnya ini 1127. Kita tulis 1127. Seperti itu. Kemudian kita bahas nomor berikutnya. Nomor 9. Nomor 9 185 dibagi 5. Nah, ini pembagian bersusun. Kemarin ternyata masih ada yang belum bisa pembagian bersusun. Perhatikan ya yang belum bisa. 185 dibagi 5 pembagian bersusunnya kayak gini. 18 dibagi 5
3 ya, 3 kali 5, 15. 8 kurangi 5, 3, 35 bagi 5, 7. 7 kali 5, 35, habis itu 0. Jadi hasilnya 37. Kemudian berikutnya nomor 10, 1456 dibagi 7. 1456 dibagi 7. Kita orang-orang juga pakai pembagian bersusun. Dibagi 7. 14 bagi 7, ya kan? 14 bagi 7 itu kan 2. 2 kali 7 14. 0, ya kan? Terus turun 1 5. Nah, 5 bagi 7 belum bisa, ya kan? 5 bagi 7 kan ketemunya 0. Nah, ini kasih 0 dulu. Jangan langsung diturunin 6-nya nanti. 0 kali 7 baru 0. Nah, 56 baru turun 6-nya. Seperti itu ya. Jadi 5 bagi 7 0, 0 kali 7 0, 56 bagi 7 8. 8 kali 7 56. Habis. Jadi jawabannya 208, bukan 28 tapi 208. Jadi ketika ini dia turun 5, 5-nya nggak bisa, 5-nya masih kekecilan, berarti kasih 0. Seperti itu. Kemudian nomor berikutnya nomor 11. Nomor 11. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 24 derajat Celcius. Setelah dihidupkan suhu kulkas menjadi negatif 7. Selisih suhu antara sebelum dan sesudah dihidupkan. Nah, selisih namanya juga selisih. Selisih ini nama lainnya juga bisa perbedaan. Selisih itu sama dengan perbedaan. Perbedaan. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Jadi yang 24 derajat selisih atau perbedaannya itu 24 derajat Celcius dikurangi negatif 7. Ini negatif 7 derajat Celcius ya. 24 derajat Celcius dikurangi negatif 7. Nah, 24 min jadi plus. 24 tambah 7 hasilnya 31. Jadi selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Perbedaannya berapa? Yang tinggi dikurangi yang rendah. Jadi kadang itu cuma 24 dikurangi 7 gitu. Padahal ini kan negatif 7. Jadi negatif dikurangi terus ketemu negatif jadi plus 24 tambah 7. 1131. Jadi selisihnya 31 kalau pakai satuan 31 derajat Celcius. Kemudian berikutnya nomor 12. Nah, kayak gini. Operasi campuran ya. Yang tertinggi itu kemarin adalah yang dikerjakan pertama itu kan yang di dalam kurung. Kemudian pangkat, kemudian kali bagi, ya kan? Kali atau bagi. Kemudian yang terakhir baru tambah atau kurang. Tambah atau kurang. Nah, prioritasnya yang tak kurung dulu ya. Min 44 tambah 32. Min 44 tambah 32 berapa? Kita orek-orek dulu. 44 dikurangi 32. 12. Nah, tapi min ya kan ini min 44. Baik, utang 44 bayarnya cuma 32, berarti masih punya utang 12. Negatif 12 kurung gini kali 6 dikurangi, nah ini negatif 18 dibagi 3, rasanya negatif 6. Kan yang dikerjain yang habis kurung terus yang pembagian ini. Kalau biar nggak bingung kita tulis dulu lagi aja. Negatif 18 bagi 3-nya kita tulis dulu lagi biar lebih jelas. Negatif 18 dibagi 3.
Kemudian, nah yang dikerjakan yang kali dulu ya. Negatif 12 kali 6 itu negatif 72. Kemudian yang bagi, kemudian ini kan bagi. Dikurangi negatif 18 dibagi 3 itu negatif 6. Nah, negatif kurang ketemu negatif jadi plus negatif 72. 2 kali 6 12 ditambah 6. Nah hasilnya berapa ini? Negatif 72 tambah 6 hasilnya nanti juga negatif ya kan, berarti 66 negatif 66 seperti itu, negatif 66. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Benar ya, 12 66. Nomor 13. Seorang peserta ujian masuk perguruan tinggi menjawab 36 soal benar, 8 soal menjawab salah dari total 50 soal yang diberikan. Nah, perhatikan, ada yang benar, ada yang salah, dan ada juga yang tidak dijawab. Oke. Jadi harus ada 3 komponen soal kayak gini. Yang pertama menjawab soal benar, yang kedua menjawab soal salah, yang ketiga tidak dijawab. Karena di sini keterangannya ada yang tidak dijawab cuma diberi skor 0, tapi kalau salah dikasih nilai -2. Sistem penilaiannya seperti itu. Nah, jadi kita cari dulu yang benar berapa. Kita cari dulu yang benar berapa. Skor benarnya. Skor benar. Skor benarnya berapa ini? Kan benarnya 36. Jawab benar, ya kan? Jadi 36 dikali setiap benar dapat poin 4 dikali 4. Nah, 36 kali 4 berapa? 36 kali 4. 36 kali 4 dihitung. 6 kali 4 itu 24. 3 kali 4 12. 12 tambah 2 14. 144 ya. 6 kali 4 24. 3 kali 4 12. 144. Terus kemudian 8 soal menjawab salah. Berarti salahnya itu berapa? 8 kali skala dikasih negatif 2, berarti hasilnya nanti negatif 16. Kemudian kalau 36 8 berarti yang nggak dijawab berapa? Kan totalnya 50. 36 benar, 8 salah, berarti yang tidak dijawab ada berapa? Tidak dijawab ada berapa ini? Berarti kan 36 tambah 8 kan itu kan 36 tambah 8 itu kan sudah 16 tambah 8 sudah 44 ya kan? Sudah 44, padahal totalnya 50, berarti 50 dikurangi 44, berarti ada 6 soal yang tidak dijawab. Iya kan? 6 kali yang tidak dijawab dikasih skor 0, berarti dikali 0 ya tetap 0. Nah sekarang berapa skor yang diperoleh? Ya udah, berarti 144 dikurangi 16. 144 dikurangi 16 berapa ini? Ini ore-orean ya. 144 14 kurangi 16 berarti 8. Nyimpen tadi udah diambil 1, berarti tinggal 3 kurangi 1 2. 128 skornya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke belajar berikutnya. Kita hapus dulu. Ini bisa ya, dapat 6 itu dari karena totalnya 50 soal. Kemudian nomor 14.
Nah, air dalam wadah bersuhu 16 derajat Celcius dipanaskan sedemikian sehingga suhunya naik. Namanya dipanaskan kan suhunya naik. Setiap menit suhu air tersebut naik 3 derajat. Tentukan suhu air setelah dipanaskan 18 menit. Nah, kayak gini tuh harus kalian paham bener ya. Awalnya 16 derajat Celcius, kemudian setiap menit naik 3 derajat, padahal dinaikkan selama 18 menit, ya kan? Berarti kan 16 derajat kan, untuk 16 derajat Celcius. Nah, ditambah ini 3 derajat Celcius, tapi dikali 3 derajat Celciusnya dikali dengan 18 menit karena 1 menit naik 3 derajat, ya kan? Nah, berapa ini? Berarti 3 kali 18, kita hitung dulu. 3 kali 18, 8 kali 3 24, 54. Nah, 54 derajat Celcius. Nah, sebelumnya 16, naiknya 54, berarti tinggal 16 tambah 54. Tambah 54, 10, 70. Berarti total naiknya berarti jawabannya 70 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian nomor berikutnya. Nah, operasi kotak berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Hasil dari negatif 7 kotak 5 adalah, nah kayak gini tuh operasi. Jadi operasinya kita harus paham dulu arti operasinya ini. Jadi kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, kayak gini tuh yang negatif 7-nya ini sebagai bilangan pertama. Bilangan pertama, kemudian yang 5-nya ini jadi bilangan kedua. Bilangan kedua. Nah, kalikan dulu negatif 7 kotak 5, itu berarti artinya apa? Kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, berarti negatif 7 dikali 5. Nah, negatif 7 dikali 5, ini dulu stop. Kemudian apa ini? Tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Tambahkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Bilangan keduanya 5. Nah, bisa ya. Ini kurungnya bisa gini. Nah, jadi pengertian kata-kata ini kalau dibikin kalimat matematika kayak gini. Bilangan pertama kali bilangan kedua, kemudian ditambah 3 kali bilangan kedua. Negatif 7 kali 5 itu kan berarti negatif 35. Negatif 35, 3 kali 5, 15. Berarti negatif 35 tambah 15 itu berarti negatif berapa? 35 kurangi 15, negatif 20. Seperti itu soalnya. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 16. Nah, Ibu Roni memiliki 96 buah rambutan, 48 buah jeruk, dan 72 buah manggis. Buah-buah tersebut akan dibagi secara rata kepada teman-teman Roni. Berapakah banyak anak maksimal yang mendapat buah-buah tersebut? Nah, terus kemudian berapakah jumlah masing-masing buah yang dibagikan kepada anak-anak tersebut? Nah, ini dulu udah pernah kita mencarinya FPB. Jadi FPB antara 96, 48, dan 72. FPB-nya kita cari dulu. Ada yang pakai cara tabel, ada yang pakai cara yang pohon faktor, bebas. Besok mau cari FPB atau KPK, caranya macam-macam, bebas ya. Boleh pakai apa-apa. Yang penting jawabannya benar. Caranya benar, jawabannya juga benar. Oke, Pak Yudit terangin pakai tabel. 96, 48, dan 72. Yang pakai tabel caranya seperti ini, mencari FPB. Nah, kita bagi dulu berapa? Bagi dulu, misal bagi dulu 2 ya. 96 bagi 2 itu kan berarti 48. 48 bagi 2, 24. 72 bagi 2, 36. Kemudian bagi dulu lagi. Kita bagi 2.
48 bagi 2 24, 24 bagi 2 12, 36 bagi 2 18, bagi 2 lagi boleh 12, 6, 9 ya kan, bagi lagi 3, 4, 2, 3, dah mentok. Jadi FPP nya ini 2 kali 2 kali 2 kali 3, FPP 2 kali 2 kali 2 kali 3, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. FPP nya jadi banyak anak maksimal itu ada 24 anak ya, maksimal. Biar bisa dibagi semuanya ini bisa dibagi ke setiap anak dan dapatnya seimbang. Nah kemudian gimana caranya? Yang B berapakah jumlah masing-masing buah yang diberikan? Nah jumlah masing-masing buah berarti anaknya satu anak itu dapat rambutannya berapa, dapat jeruknya berapa, dapat manggisnya berapa. Kita hapus dulu ya. Jadi kan udah ketemu FPB nya 24. Nah, pertanyaannya FPB nya kan 24. Kita hapus dulu. Nah 24 kan. Nah rambutan ini artinya satu anak itu dapat berapa? Satu anak itu berarti dapat berapa ini misal anaknya. Nah rambutannya ada 9. Rambutannya kan ada 96. Rambutannya berarti satu anak dapat 96 dibagi ke 24. Berapa 96 bagi 24 itu 4 kali 4 16 ya 4. Jadi 4 buah rambutan ya. Rambutannya dapat 4. Kemudian jeruknya ada 48 dibagi 24. Jeruknya dapat 2. Dan kemudian manggisnya ada 72 ya, dibagi 24 anak ikan 3 12 7 ya. Manggisnya dapat 3 buah. Jadi satu anak dia dapat 4 rambutan, dapat 2 jeruk dan dapat 3 manggis. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya nomor 17. Roni mengunjungi perpustakaan 6 hari sekali, Dimas 4 hari sekali, Rangga 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka tanggal berapakah mereka akan mengunjungi perpustakaan sama-sama lagi? Nah ini kalau kayak gini mencari apa? KPK. Jadi KPK dari 6, 4, dan 8. Nah ini sebenarnya bisa diawang ya, jawabannya 24 ya. Kalau bingung ya kita cari kelipatan 4 gitu aja, kelipatan 4 itu ini Pak Yudi pakai cara asli, cara yang pertama manual 4 8 12 16 20 24. Kemudian kelipatan 6 itu 6 12 18 24. Kelipatan 8 itu 8 16 24. Nah KPK nya 24 ini. Kelipatan persekutuan yang sama tapi yang terkecil 24. Berarti mereka akan mengunjungi lagi 24 hari kemudian setelah tanggal 28 Januari. Nah tanggal berapa itu? Kita hapus dulu, jawabannya kan 24 tadi. Jadi 28 Januari ditambah 24 hari lagi. Nah, berarti tanggal berapa? Kalau mau pakai cara manual, kalau cara cepatnya kayak gini, tinggal 28 tambah 24. 28 tambah 24 itu kan kalau diorek-orek 28 tambah 24 itu kan 52 ya, 52 ya. Kan kalau Januarinya masih banyak kan 52 Januari. Nah, 52 Januari kan nggak ada karena Januari maksimal sampai tanggal 31. Nah, ya kan 52 Januari kan nggak ada karena maksimal sampai
31 kan, harusnya nanti jawabannya ke Februarinya. Nah, itu tinggal 1 Januari ada berapa hari? 1 Januari kan ada 31. Nah, kita kurangi aja. Jadi 1, 5 kurangi 3, 2. Berarti jawabannya 21 Februari. Seperti itu. Jawabannya 21 Februari. Nah, ada juga yang pakainya itu manual. Jadi pakainya habis 28 Januari kan. 28 Januari dia ingin ke 1 Februari. Sebentar. Ditulis di atasnya sini aja. 28 Januari mau Februari itu bahasa bakunya Februari ya. Februari. Januari mau ke 1 Februari. 1 Februari. Itu tambahnya berapa? Kan tambahnya berarti 4 hari ya. Kan 29, 30, 29, 30, 31 terus ke 1 Februari kan tambahnya 4 hari ya kan. Nah, 1 Februari ditambah tadi berarti sisanya masih 20 hari kan. 1 tambah 20 berarti 21 Februari. Seperti itu. Jadi ada yang manual, ada yang tambah 4 dulu ke 1 Februari itu tambahnya 4 hari, terus baru ditambah 20, sisanya 24 yang sudah diambil 4. Kalau lebih gampangnya sih pakai yang cara bawah ini, jadi 28 Januari tambah 24 hari kan 52 Januari. Nah, 1 Januari kan ada 31 hari dan tinggal dikurangi aja 31. 31-nya ini dapatnya dari Januari ada 8, Januari ada 31 hari. Besok kalau pas Februari, misal pas yang Maret, misal yang 30 hari itu berarti Januari, Februari, Maret, April. Misal April, kalau posisi bulannya April berarti nanti dikuranginya 30 karena Januari ada 31 ya dikuranginya 31. Oke, cukup sekian pembahasan dari persiapan ulangan untuk yang kelas 7. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.